Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, kali ini kita lanjutkan lagi membaca buku Think and Grow Rich, tulisan dari Napoleon Hill. Saat ini sudah masuk ke bab 12. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 12, pikiran bawah sadar, mata rantai penghubung. Langkah ke-11 menjadi kaya. Pikiran bawah sadar tersusun atas sebuah bidang kesadaran, di mana semua impuls pikiran yang sampai pada pikiran objektif lewat salah satu dari kelima indera dikelompokkan dan dicatat, dan dari mana ide-ide dapat diingat atau ditarik layaknya surat diambil dari lemari arsip. Pikiran bawah sadar menerima dan mengarsipkan kesan atau pikiran-pikiran indrawi apapun sifatnya. Anda dapat secara spontan menanamkan dalam pikiran bawah sadar Anda rencana, pikiran, atau tujuan apapun yang ingin Anda terjemahkan ke dalam wujud fisik atau moneternya. Pikiran bawah sadar bertindak pertama kali berdasarkan hasrat mendominasi yang telah dicampur dengan perasaan emosi seperti keyakinan. Pikiran Pikirkan hal ini terkait instruksi yang diberikan pada bab 2 tentang hasrat untuk mengambil keenam langkah yang diuraikan di sana, dan instruksi-instruksi yang diberikan pada bab 7 tentang penyusunan dan pelaksanaan rencana. Dan Anda akan mengerti betapa penting ide yang disampaikan. Pikiran bawah sadar bekerja siang dan malam. Pikiran bawah sadar memanfaatkan daya kecerdasan tak terbatas untuk memperoleh kekuatan yang digunakannya untuk mentransmutasikan hasrat seseorang ke dalam wujud fisiknya, selalu lewat media paling praktis untuk mencapai tujuan tersebut. Anda tidak dapat sepenuhnya mengendalikan pikiran bawah sadar, tetapi Anda dapat dengan sengaja menyerahkannya kepada suatu rencana, hasrat, atau tujuan yang ingin Anda ubah ke dalam wujud konkretnya. Baca lagi instruksi tentang penggunaan pikiran bawah sadar pada bab 4. Ada banyak bukti untuk mendukung keyakinan bahwa pikiran bawah sadar adalah sebuah simpul penghubung antara pikiran terbatas dan kecerdasan tak terbatas. Pikiran bawah sadar adalah perantara yang dapat seseorang gunakan untuk mengambil manfaat dari kekuatan kecerdasan tak terbatas sesuka hati. Pikiran bawah sadar sendiri terdiri atas proses rahasia untuk memodifikasi dan mengubah impuls-impuls menjadi wujud spiritualnya. Pikiran bawah sadar sendiri adalah media penyampaian doa kepada sumber yang mampu menjawabnya. Kemungkinan-kemungkinan usaha kreatif yang terhubung ke pikiran bawah sadar sangatlah luar biasa dan tak terbayangkan. Kemungkinan-kemungkinan tersebut menginspirasi orang secara mengagumkan. Saya tidak pernah mendekati diskusi tentang pikiran bawah sadar tanpa merasa kecil dan rendah diri, karena mungkin sebuah realitas bahwa pengetahuan tentang masalah ini sangat terbatas. Kenyataan bahwa pikiran bawah sadar adalah medium komunikasi antara otak dan pikir yang berpikir cerdas. Kenyataan bahwa pikiran bawah sadar adalah medium komunikasi antara otak yang berpikir dan kecerdasan tak terbatas itu sendiri adalah sebuah gagasan yang hampir melumpuhkan akal sehat seseorang. Setelah Anda menerima sebagai sebuah realitas keberadaan pikiran bawah sadar dan memahami kemungkinan-kemungkinannya sebagai medium transmutasi hasrat Anda ke dalam wujud fisik atau uang, Anda akan sepenuhnya memahami pentingnya instruksi-instruksi yang diberikan dalam bab 2 tentang hasrat.
Anda juga akan memahami mengapa Anda berulang kali diminta membuat hasrat Anda jelas dan menuliskannya. Anda juga akan memahami pentingnya kegigihan dalam melaksanakan instruksi-instruksi tersebut. Ketiga belas asas tadi adalah perangsang yang dapat Anda gunakan untuk memperoleh kemampuan menggapai dan memengaruhi pikiran bawah sadar Anda. Jangan takut jika Anda tidak melakukan hal ini pada usaha pertama. Ingatlah bahwa pikiran bawah sadar hanya dapat dengan sengaja diarahkan lewat kebiasaan, berdasarkan instruksi yang diberikan pada bab 3 tentang keyakinan. Anda belum mempunyai waktu untuk menguasai keyakinan. Sabar, uletlah. Pernyataan-pernyataan bagus pada bab-bab tentang keyakinan dan autosugesti akan diulang di sini demi pikiran bawah sadar Anda. Ingatlah, pikiran bawah sadar Anda bekerja secara sukarela, entah Anda berusaha memengaruhinya atau tidak. Ini artinya Anda diberitahu bahwa pikiran-pikiran tentang rasa takut dan kemiskinan, serta semua pikiran negatif lainnya, bekerja sebagai perangsang pikiran bawah sadar Anda, kecuali anda menguasai impuls-impuls tersebut dan memberinya makanan yang lebih baik untuk dicerna. Pikiran bawah sadar tidak pernah kosong. Jika Anda gagal menanamkan hasrat di pikiran bawah sadar Anda, pikiran ini akan memakan pikiran-pikiran yang sampai kepadanya akibat kelalaian Anda. Kami sudah menjelaskan bahwa impuls pikiran, negatif maupun positif, sampai ke pikiran bawah sadar secara terus-menerus dari keempat sumber yang sudah disebut pada bab 11 tentang transmutasi seks. Untuk sekarang, cukuplah Anda ingat bahwa Anda hidup setiap hari di tengah semua cara impuls pikiran yang sampai ke dalam pikiran bawah sadar Anda tanpa Anda sadari. Beberapa dari impuls ini negatif, beberapa lainnya positif. Anda saat ini sedang berusaha membantu menutup aliran impuls negatif dan membantu memengaruhi pikiran bawah sadar Anda lewat impuls positif bernama hasrat. Ketika Anda berhasil melakukannya, Anda akan memperoleh kunci yang akan membuka pintu ke pikiran bawah sadar Anda. Selain itu, Anda akan mengendalikan pintu tersebut sepenuhnya hingga tidak ada pikiran buruk yang dapat memengaruhi pikiran bawah sadar Anda. Segala sesuatu yang diciptakan berawal dari sebuah impuls pikiran. Tidak ada ciptaan yang tidak pertama kali lahir dalam pikiran. Dengan bantuan imajinasi, impuls pikiran dapat dirangkai menjadi rencana-rencana. Imajinasi ketika terkendali dapat digunakan untuk menciptakan rencana-rencana atau tujuan yang membawa keberhasilan dalam bidang pilihan seseorang. Semua impuls pikiran yang akan ditransmutasikan ke dalam wujud fisiknya yang ditanam dengan sengaja dalam pikiran bawah sadar harus melewati imajinasi dan dicampur dengan keyakinan. Pencampuran keyakinan dengan rencana atau tujuan sebelum diserahkan ke pikiran bawah sadar hanya mungkin dilakukan lewat imajinasi. Dari pernyataan-pernyataan ini, Anda dapat melihat bahwa penggunaan pikiran bawah sadar dengan sengaja mensyaratkan kondisi dan penerapan semua prinsip tersebut. Ella Wheeler Wilcox, seorang penyair dan jurnalis terkenal pada akhir abad 19 dan awal abad 20, memberi bukti pemahamannya atas kekuatan pikiran bawah sadar ketika ia menulis. Kau tak pernah tahu apa yang sebuah pikiran akan lakukan dalam membawakan kau benci atau cinta. Karena pikiran adalah makhluk dan sayap-sayap ringan mereka lebih lincah dari merpati pos. Mereka mengikuti hukum semesta. Setiap makhluk melahirkan jenisnya sendiri, dan mereka melaju sepanjang jalur untuk mengembalikan kepadamu apapun yang pernah pergi dari pikiranmu. Nona Wilcox
Mengetahui kebenaran itu, bahwa pikiran-pikiran yang telah pergi dari kepala seseorang juga akan melekat erat pada pikiran bawah sadar mereka, di mana pikiran-pikiran semacam itu akan bekerja seperti magnet, pola, atau cetak biru untuk memengaruhi pikiran bawah sadar sambil menerjemahkannya ke dalam wujud fisiknya. Pikiran memang benar makhluk berdasarkan pemahaman bahwa segala sesuatu yang bersifat materi pada awalnya berbentuk energi. Pikiran bawah sadar lebih rentan terhadap pengaruh dari impuls-impuls pikiran yang dicampur dengan perasaan atau emosi daripada yang hanya berasal dari kemampuan otak menggunakan akal sehat. Bahkan, ada banyak sekali bukti untuk mendukung teori ini, bahwa hanya ide-ide berperasaan yang dapat memengaruhi pikiran bawah sadar untuk mengambil tindakan. Semua orang tahu bahwa pikiran bawah sadar bereaksi lebih cepat terhadap dan lebih mudah dipengaruhi oleh impuls pikiran yang dicampur baik dengan emosi. Penting mengakrabkan diri dengan emosi-emosi yang lebih penting. Ada 7 emosi utama dan 7 emosi negatif utama. Ada 7 emosi positif utama dan 7 emosi negatif utama. Emosi negatif dengan sendirinya menyuntikkan diri ke dalam impuls pikiran, memastikan diri masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Emosi positif harus disuntikkan lewat prinsip autosugesti ke dalam impuls pikiran yang akan mempermulus jalan ke pikiran bawah sadar. Instruksi sudah diberikan pada bab 4 tentang autosugesti. Emosi-emosi atau impuls perasaan ini ibarat ragi dalam roti tawar, karena adalah elemen-elemen tindakan yang mengubah pikiran dari kondisi pasif ke aktif. Dengan cara inilah, orang dapat mengerti mengapa impuls pikiran yang telah tercampur baik dengan emosi lebih cepat ditanggapi daripada impuls pikiran yang berasal dari akal sehat yang kaku. Anda sedang bersiap-siap mengendalikan dan memengaruhi pendengar internal pikiran bawah sadar Anda sebelum menyerahkan kepadanya hasrat terhadap uang yang ingin Anda transmutasikan ke dalam wujud moneternya. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk memahami metode pendekatan ke pendengar internal ini. Anda harus berbicara dalam bahasanya, atau ia tidak akan mendengarkan Anda. Ia lebih cepat menangkap bahasa emosi atau perasaan. Sekarang, mari kita uraikan ke-7 emosi positif utama dan ke-7 emosi negatif utama, sehingga Anda dapat memanfaatkan yang positif dan menghindari yang negatif ketika memberi instruksi kepada pikiran bawah sadar Anda. Ke-7 emosi positif utama: emosi hasrat, emosi keyakinan, emosi cinta, emosi seks, emosi antusiasme, emosi romansa, emosi harapan. Masih ada emosi-emosi positif lainnya, tetapi ke-7 emosi di atas adalah yang paling kuat dan yang paling umum digunakan dalam usaha kreatif. Kuasai ke-7 emosi tersebut. Emosi-emosi ini hanya dapat dikuasai lewat penggunaan, dan emosi-emosi positif yang lain tersedia bagi Anda kapan saja Anda membutuhkannya. Ingatlah, dalam hal ini, Anda sedang mempelajari sebuah buku yang dimaksudkan untuk membantu Anda mengembangkan sebuah kesadaran akan uang dengan mengisi kepala Anda dengan emosi-emosi positif. Orang tidak menjadi sadar uang dengan mengisi pikirannya dengan emosi-emosi negatif. Ke-7 emosi negatif utama yang harus dihindari: emosi takut, emosi kecemburuan, emosi kebencian, emosi balas dendam, emosi keserakahan, emosi tahayul, emosi kemarahan.
Emosi positif dan emosi negatif tidak dapat mengisi pikiran pada saat yang bersamaan. Satu emosi atau yang lainnya pasti mendominasi. Tanggung jawab Anda untuk memastikan emosi positif menjadi emosi yang mendominasi pikiran Anda. Di sini, hukum kebiasaan akan membantu Anda. Pupuk kebiasaan menerapkan dan menggunakan emosi positif. Pada akhirnya, emosi-emosi tersebut akan menguasai pikiran Anda sepenuhnya, sehingga emosi negatif tidak akan dapat masuk. Hanya dengan mengikuti instruksi-instruksi ini secara harfiah dan terus-menerus, Anda dapat mengambil kendali atas pikiran bawah sadar Anda. Satu saja emosi negatif dalam kepala Anda cukup untuk menghancurkan semua potensi bantuan konstruktif dari pikiran bawah sadar Anda. Jika Anda seseorang yang jeli, Anda pasti memerhatikan bahwa sebagian besar orang mengandalkan doa hanya setelah segala usaha lainnya gagal, atau mereka berdoa lewat sebuah ritual mantra. Karena pada kenyataannya sebagian besar orang berdoa hanya setelah segala usaha lain gagal. Mereka berdoa dengan pikiran penuh ketakutan dan keraguan, yang merupakan emosi yang menjadi landasan tindakan pikiran bawah sadar dan diteruskan ke kecerdasan tak terbatas. Artinya, emosi-emosi tersebut adalah yang diterima kecerdasan tak terbatas dan ditindaklanjuti. Jika Anda berdoa untuk sesuatu tetapi memendam rasa takut selama berdoa, maka Anda tidak akan menerima apa yang Anda inginkan, atau bahwa doa Anda tidak akan dijawab oleh kecerdasan tak terbatas. Anda akan sia-sia belaka. Doa memang seringkali mewujudkan apa yang diminta seseorang. Jika Anda pernah mengalami menerima apa yang Anda minta dalam doa, kenang kembali pengalaman tersebut dan ingatlah kondisi pikiran Anda saat itu sambil Anda berdoa dan Anda akan tahu dijamin bahwa teori yang diuraikan di sini lebih dari sekadar teori. Akan datang saat di mana sekolah dan lembaga pendidikan mengajarkan ilmu doa. Terlebih lagi, kelak doa dapat dan akan dijadikan sebuah ilmu pengetahuan. Ketika saat itu datang, segera setelah umat manusia siap menerimanya dan membutuhkannya, tak seorang pun akan menghadap kepada pikiran semesta dalam kondisi takut. Karena tidak akan ada lagi emosi seperti rasa takut, pengabaian, tahayul, dan ajaran-ajaran palsu akan hilang, dan kita akan memperoleh status sebagai anak-anak kecerdasan tak terbatas. Segelintir orang telah merasakan anugerah ini. Jika Anda meyakini ramalan ini terlalu mengada-ngada, lihatlah umat manusia di masa lalu. Kurang dari 200 tahun lalu, petir diyakini telah Petir diyakini sebagai bukti kemarahan Tuhan dan ditakuti. Sekarang, berkat kekuatan keyakinan, kita telah menangkap petir dan menggunakannya untuk memutar roda industri. Sampai beberapa waktu yang lalu, diyakini bahwa ruang antar planet tidak berisi apapun kecuali kehampaan luar biasa, sebuah rentang kekosongan. Sekarang, berkat kekuatan keyakinan, kita tahu bahwa bukannya mati atau hampa, ruang antar planet sangat-sangat hidup. Inilah bentuk tertinggi vibrasi yang diketahui, kecuali mungkin vibrasi pikiran. Selain itu, kita tahu bahwa energi vibrasi yang hidup berputar dan memancar dari setiap atom materi dan mengisi setiap ceruk ruangan, menghubungkan otak seorang manusia dengan otak manusia-manusia lainnya. Mengapa kita harus percaya bahwa energi yang sama ini tidak menghubungkan otak setiap manusia dengan kecerdasan tak terbatas? Tidak ada gerbang karcis antara pikiran terbatas manusia dan kecerdasan tak terbatas. Komunikasi antara keduanya tidak butuh biaya kecuali kesabaran, keyakinan, keuletan, pemahaman, dan hasrat tulus untuk berkomunikasi. Doa dengan membayar tidak ada gunanya,
Kecerdasan tak terbatas tidak melakukan transaksi lewat perantara. Anda hanya perlu berkomunikasi langsung atau tidak sama sekali. Anda boleh membeli buku doa dan mengulanginya sampai kiamat tanpa hasil. Pikiran-pikiran yang ingin berkomunikasi dengan kecerdasan tak terbatas harus mengalami transformasi yang hanya dapat diperoleh lewat pikiran bawah sadar Anda sendiri. Cara Anda berkomunikasi dengan kecerdasan tak terbatas sama dengan cara getaran suara dikomunikasikan oleh peralatan tanpa kabel. Jika Anda mengerti cara kerja radio, televisi, dan telepon genggam, Anda tentu tahu suara dan gambar tidak dapat dikomunikasikan lewat udara kecuali suara dan gambar tersebut sudah dinaikkan atau diubah menjadi frekuensi getaran yang tidak dapat dideteksi telinga atau mata manusia. Stasiun pengirim menerima suara dan gambar, mengacak atau mengubahnya dengan menaikkan vibrasinya jutaan kali. Hanya dengan cara ini, vibrasi dapat dikomunikasikan lewat udara. Setelah transformasi terjadi, udara mengambil energi dan membawanya ke stasiun penerima. Dan peralatan penerima ini menurunkan kembali energi tersebut ke frekuensi semula sehingga dapat dilihat dan didengar. Pikiran bawah sadar adalah perantara yang menerjemahkan doa seseorang ke kode-kode yang dikenal oleh kecerdasan tak terbatas, menyampaikan pesannya, dan membawa kembali jawaban pesan tersebut dalam bentuk sebuah rencana atau ide yang mantap untuk memperoleh apa yang diminta dalam doa. Pahami prinsip ini dan Anda akan tahu mengapa kata-kata yang dibaca dari sebuah buku doa tidak dapat dan tidak akan berfungsi sebagai sarana komunikasi antara otak manusia dan kecerdasan tak terbatas. Sebelum doa Anda sampai ke kecerdasan tak terbatas. Pernyataan teori penulis saja. Doa tersebut mungkin diubah dari vibrasi pikiran awalnya ke dalam kode-kode vibrasi spiritual. Keyakinan adalah satu-satunya sarana yang diketahui akan memberi Anda pikiran dengan sifat spiritual. Keyakinan dan ketakutan adalah musuh bebuyutan. Jika yang satu ditemukan, yang lain tidak akan ada. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 12. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 13 otak, stasiun pemancar dan penerima pikiran. Langkah ke-12 menjadi kaya. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih sudah support channel ini dengan semua komen, like, dan subscribe juga membagikan ke yang lainnya. Semoga yang disampaikan di sini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.